Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kesehatan mental menurut paradigma psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental itu terdiri dari kata sehat dan mental. Kata mental sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu mens atau metis, yang berarti jiwa, nyawa, roh, atau semangat. Dalam istilah lain, mental itu berkaitan dengan akal, jiwa, hati, etika atau moral, serta tingkah laku. Kemudian, konsep sehat menurut WHO yaitu suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Jadi tidak hanya terbebas dari penyakit saja. Jadi dapat dikatakan bahwa sehat mental itu terbebas dari gangguan mental atau mental disorders, atau terciptanya keseimbangan, terciptanya penyesuaian atau adaptasi, teraihnya kebahagiaan atau aktualisasi diri. Kemudian ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian kesehatan mental, yaitu yang pertama dari Abdul Aziz El-Kushi, yang berpendapat bahwa kesehatan mental ialah keserasian yang sempurna atau integrasi antara fungsi-fungsi jiwa yang bermacam-macam, disertai dengan kemampuan untuk mengatasi kegoncangan-kegoncangan jiwa yang ringan yang terjadi pada individu, di samping secara positif dapat merasakan kebahagiaan. Kemudian, menurut Piper dan Wooden, kesehatan mental yaitu suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri dan mampu menerima kelemahan dan kekurangannya. Kemudian, memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah-masalahnya, kemudian puas terhadap hidup sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi mental yang sehat yaitu yang pertama, bebas dari gangguan dan penyakit-penyakit kejiwaan. Kemudian yang kedua yaitu mampu secara luas menyesuaikan diri dan menciptakan hubungan antar pribadi yang bermanfaat dan menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu mampu mengembangkan potensi-potensi diri seperti bakat, kemampuan, sikap, sifat, dan sebagainya yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Prinsip-prinsip kesehatan mental. A. Prinsip yang didasarkan atas sifat manusia, meliputi 1. Kesehatan dan penyesuaian mental memerlukan atau bagian yang tidak terlepas dari kesehatan fisik dan integritas organisme. 2. Dalam pencapaian, khususnya dalam memelihara kesehatan dan penyesuaian kesehatan mental, memperluas tentang pengetahuan diri sendiri merupakan suatu keharusan. Yang B. Prinsip yang didasarkan atas hubungan manusia dengan lingkungannya, meliputi 1. Kesehatan dan penyesuaian mental tergantung kepada hubungan interpersonal yang sehat, khususnya di dalam kehidupan keluarga. 2. Penyesuaian yang baik dan kedamaian pikiran tergantung kepada kecukupan dalam kepuasan kerja. Selanjutnya C. Prinsip yang didasarkan atas hubungan manusia dengan Tuhan. 1. Stabilitas mental memerlukan seseorang mengembangkan kesadaran atas realitas terbesar daripada dirinya yang menjadi tempat bergantung kepada setiap tindakan yang fundamental. 2. Kesehatan mental dan ketenangan hati memerlukan hubungan yang konstan antara manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya, karakteristik kesehatan mental. Karakteristik kesehatan mental dapat dilihat dari ciri-ciri mental yang sehat. Berikut ini merupakan ciri-ciri mental yang sehat, yaitu yang pertama, terhindar dari gangguan jiwa. Dapat kita pahami bahwasanya seseorang yang mempunyai mental yang sehat, jiwanya tidak akan terganggu, di mana di dalam kehidupan nyata
ia mampu mengatasi masalah-masalah kehidupan dengan sebuah solusi. Dapat kita lihat di dalam rumah sakit jiwa itu adalah orang-orang yang mempunyai jiwa yang tidak sehat, bahwa perilaku, perkataannya, apapun yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan orang-orang yang normal. Maka orang tersebut sedang mengalami gangguan jiwa. Yang kedua, mampu menyesuaikan diri, di mana seseorang yang mempunyai mental sehat, dia mampu memenuhi kehidupannya di dunia. Ketika mempunyai masalah, seseorang mempunyai mental sehat yang bisa menyesuaikan diri akan mencari solusi dengan wajar, di mana solusi yang didapatkannya sesuai dengan norma-norma agama, tidak melanggar norma agama. Yang ketiga, mampu memanfaatkan potensi secara maksimal. Bahwasanya seseorang yang mempunyai mental sehat, dia mengetahui bahwa dirinya mempunyai potensi dan bisa mengembangkannya. Bahkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif di dunia seperti melakukan kegiatan bekerja, belajar, melakukan organisasi, maupun menyalurkan hobi, bakat, dan minatnya. Yang keempat, mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Nah, orang yang mempunyai kesehatan mental, dia mempunyai prinsip bahwasanya dia tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain walaupun menguntungkan dirinya sendiri. Bahwasanya seseorang yang mempunyai mental sehat mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Apapun yang dilakukannya berdasarkan kebahagiaan bersama. Sehingga seseorang yang mempunyai mental sehat itu bisa berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan kebijakan bersama. Itu tadi merupakan karakteristik kesehatan mental. Nah, ketika kita mengetahui kesehatan mental, lalu mental yang tidak sehat itu bagaimana? Adapun ciri-ciri seseorang yang mentalnya tidak sehat, yaitu kurangnya percaya diri, mempunyai perasaan yang tidak aman, perasaan cemas, sehingga di dalam pergaulan sosial dia merasa tidak nyaman atau kurang puas karena jiwanya tidak sehat. Sekian. Kesehatan mental menurut psikologi. Menurut Piper, kesehatan mental adalah keadaan di mana seseorang tidak merasa bersalah pada dirinya sendiri, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Yang kedua yaitu menurut Frank dalam Noto Sudirjo, dia mengemukakan bahwa kesehatan mental adalah orang yang terus-menerus tumbuh, berkembang dan matang dalam hidupnya, menerima tanggung jawab, menemukan penyesuaian dalam berpartisipasi dalam memelihara dan tindakan dalam budaya. Selanjutnya yaitu pengaruh agama terhadap kesehatan mental. Pengaruh agama terhadap kesehatan mental sangatlah berhubungan, terutama dalam hal kebatinan, dan ini telah dipraktekkan oleh orang banyak. Hubungannya terletak pada penyerahan diri seseorang terhadap Tuhannya atau Yang Maha Tinggi. Sikap penyerahan ini menimbulkan rasa optimis seseorang sehingga dia merasa positif dalam menjalani kehidupannya, seperti merasa aman, dicintai, damai, dan lain-lain. Pengaruh agama terhadap kesehatan mental dilihat dari peranan Islam dalam kehidupan itu sendiri. Yang pertama yaitu memberikan tugas ibadah dan tujuannya dalam
kehidupan di dunia dan akhirat, seperti memberikan petunjuk untuk manusia berbuat lebih baik lagi. Yang kedua, memberikan bantuan kejiwaan sehingga manusia dapat menghadapi masalah dan cobaan yang dia hadapi, yaitu dengan cara kita bersabar dan sholat untuk menenangkan diri. Yang ketiga, membantu seseorang menumbuhkan dan membina pribadinya dengan cara ketakwaan dan keteladanannya dalam beribadah. Yang keempat, memberikan tuntunan kepada akal agar bisa berpikir positif dan berpikir baik. Yang kelima, obat bagi jiwa, yakni menyembuhkan segala penyakit hati yang ada di dalam diri manusia. Yang keenam, memberikan tuntunan dalam menjalin hubungan dengan orang, yakni dengan sesama manusia, dengan lingkungannya, dan sosialisasi agar manusia tidak merasa sendiri. Yang ketujuh, berperan dalam memberikan atau mendidik orang agar bisa berbuat baik, yaitu menjauhi maksiat dan menjauhi kejahatan. Yang kedelapan, dapat memenuhi perbuatan psikis. Sekian, terima kasih.